ada juga yang nyebutnya generasi C ya. Generasi C itu yang karakternya collaboration-nya, connection segala macam memiliki keunikan atau kecerdasan ya. Jadi smart connection, smart collaboration, smart karakter dan lain-lain itu sebetulnya termasuk multitasking ya. Kalau kita usia-usia saya kan kalau mengerjakan sesuatu itu kalau lebih dari satu, yang satunya keteter kan gitu ya. Nah tapi kalau generasi Z itu memang karakter bawaannya adalah multitasking. Oke, Pak Iwan, ini kita kembali kepada SDM, mempersiapkan SDM di Indonesia untuk bisa bersaing di dalam era digital saat ini. Hal-hal apa saja sih yang sebenarnya perlu untuk diperhatikan dari generasi muda dalam hal perkembangan ke depannya? Ini seperti apa, Pak? Gini, yang namanya perguruan tinggi kan ada rambu-rambu ya. Nah, tapi kita bagaimana masuk di rambu-rambu itu, tetapi target-target kita bisa terpenuhi. Misalnya tadi contoh persyaratan dosen ya. Persyaratan dosen itu harus minimal kan S2 gitu ya. Nah, tapi kan kalau yang bidang multimedia no problem kan pasti adaptif. Tapi bagaimana yang bidang teknik mesin? Kita kan ada, mungkin kalau boleh ya saya sampaikan, ada program-program studi yang kita kelompokkan dulu menjadi 4 rumpun ya. Ini di dalam meyakinkan dosen ini juga kita harus pendekatannya ini ya. Sehingga di dalam nanti dari kurikulum, setup kurikulum ini kan ketemu nanti sekelompok atau serumpun mata-mata kuliah tertentu ya. Nah dari mata kuliah itu si dosen diminta untuk menyusun namanya rencana pembelajaran semester ya, RPS ya. Nah di RPS itu nanti muatan digitalnya di mana gitu. Nah kalau yang multimedia itu harapannya di atas 80% ya, basisnya harus fully multimedia digital. Nah untuk bidang teknik itu di atas 60%. Bisnis itu juga di atas 70%. Jadi kalau ditotalkan mungkin rata-ratanya 75% itu semua prodi muatannya sudah digital. Menarik sekali ya Pak. Kalau tadi sudah dikatakan 2 pendekatan akan digunakan ataupun sudah diimplementasikan di PDBI sendiri. Nah dari sisi pendekatan itu apakah ada target yang ingin diraih dari PDBI terkait dengan lingkup mahasiswa dan juga tenaga pengajar seperti apa? Generasi muda seharusnya ya, yang dimaksud generasi muda itu menurut saya kan ada 2 kategori kalau untuk kepentingan kampus ya, yang terutama untuk generasi Z ya. Generasi Z itu mereka yang lahir mulai tahun 2000. Itu kan merupakan segmen kampus sekarang ya. Kalau generasi muda yang lahir 1985 sampai 2000 itu dimasukkan generasi milenium. Nah itu kan generasi milenium itu generasi yang sudah pasca perguruan tinggi. Kalau sekarang ya harusnya mereka masuk ke sudah ke lingkup karir atau lingkup profesi gitu kan. Nah yang kita persiapkan adalah untuk generasi Z ya, generasi Z yang ada juga yang nyebutnya generasi C ya. Generasi C itu yang karakternya collaboration-nya, connection segala macam memiliki keunikan atau kecerdasan ya. Jadi smart connection, smart collaboration, smart karakter dan lain-lain itu sebetulnya termasuk multitasking ya. Kalau kita usia-usia saya kan kalau mengerjakan sesuatu itu kalau lebih dari satu, yang satunya keteter kan gitu ya. Nah tapi kalau generasi Z itu memang karakter bawaannya adalah multitasking. Jadi dia bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Ya Sobat Antara TV, kalau tadi kita sudah berbincang banyak dengan Pak Iwan Rizwandi bagaimana kita bisa mempersiapkan SDM Indonesia untuk bisa bersaing di era digital saat ini, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dan sahabat Antara TV, saksikan terus Friday Talk edisi selanjutnya yang Anda bisa akses melalui channel YouTube Antara TV Indonesia, saluran UCTV dan juga di Spotify. Sampai jumpa.